Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, yang semoga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat pasti memiliki yang namanya kitab suci. Orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Orang Yahudi punya kitab namanya Taurat. Orang Buddha punya kitab namanya Tripitaka. Orang Hindu punya kitab namanya Weda. Dan penganut Konghucu punya kitab namanya Tao Te Ching. Umat Islam Allah karuniakan Al-Quran. Mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Pertama, karena Al-Quran sangat memanusiakan manusia sesuai dengan fitrah. Contoh, bapak-bapak laki-laki suka sama perempuan, suka enggak Pak? Normal. Suka Pak ya? Normal Pak, alhamdulillah. Ibu-ibu suka sama laki-laki. Bapak-bapak suka dengan perempuan, ibu-ibu suka dengan bapak-bapak. Al-Quran memahami ini. Makanya Al-Quran mengatakan, oke, lewat sini, namanya pintu nikah. Al-Quran menganjurkan daripada ustadz, kiai, umat, seluruh profesi dianjurkan untuk menikah. Jika ada kitab suci yang melarang ustadz untuk nikah, saya pilih mengundurkan diri Pak. Yang kedua, fitrah manusia adalah makan. Jika ada kitab suci yang menyuruh puasa dari malam, pagi, sampai ketemu pagi lagi, ini namanya merusak kesehatan. Al-Quran sangat fitrah, memahami fitrah manusia adalah makan, sehingga diatur di dalam Islam bahwasanya puasa itu dari imsak sampai maghrib. Ini fitrah. Siangnya berpuasa, malamnya boleh bergaul dengan suami istri. Kalau ada kitab suci yang menyuruh siangnya puasa, malamnya puasa, tidak boleh berhubungan sebulan penuh, panas kepala Pak. Karena tidak sesuai fitrah. Yang kedua, mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci? Yaitu karena tidak bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kalau ada kitab suci yang menyatakan di satu ayat Tuhan itu satu dan di ayat lainnya Tuhan itu tiga, bagaimana mungkin kitab suci isinya paradoks, bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya? Tapi Al-Quran sekali menyatakan Allah itu Esa, maka selamanya Allah itu Esa. Dan yang ketiga, mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci? Yaitu karena Al-Quran diturunkan di bulan suci, dan juga Al-Quran terbebas daripada intimidasi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Petunjuk kepada manusia, Pak Bu, bukan hanya kepada orang-orang muslim, orang-orang beriman. Jika orang kafir menggunakan Al-Quran, merujuk daripada Al-Quran, maka mereka juga dapat berjaya. Contohnya, ada sebuah kisah nyata, true story, yang diceritakan oleh gurunda kami Al-Ustaz Abi Alfi Muhammad Ismail Ibnu Hasim. Kisah ini berasal dari yang namanya Bapak B.J. Habibie. Ada yang kenal, Pak, Bu? Ada yang tidak kenal? Baharudin Joseph Habibie, Allahu yarham, semoga Allah mengampuni beliau. B.J. Habibie menceritakan dulu pengalaman hidupnya ketika ia belajar di Jerman. Beliau menceritakan bahwasanya ketika beliau menuntut ilmu, beliau tidak pernah menduduki yang namanya peringkat 1 ataupun peringkat 2. Yang diduduki selalu peringkat 3, tidak naik, tidak turun, stagnan. Peringkat 1 dan peringkat 2 diduduki oleh Yahudi, sepasang Yahudi, laki-laki dan perempuan. Habibie selalu bertanya kepada yang memegang peringkat 1 dan kedua ini, apa sih tips kalian bisa sepintar ini, secerdas ini, sebrilian ini? Maka mereka tidak mau memberitahu. Namun Habibie tidak menyerah, Pak Bu. Dia terus datang. Besoknya lagi datang. Ditolak, datang lagi. Ini adalah hikmah, saudaraku. Semakin orang mengatakan tidak, itu semakin dekat dengan orang mengatakan iya. Beli, Pak? Enggak. Beli, Pak? Enggak. Beli, Pak? Enggak. Besok datang lagi. Beli, Pak? Ah, udahlah saya beli. Daripada besok datang lagi, mending dibeli aja. Ini hikmah. Jangan mudah putus asa. Itu yang dilakukan oleh Habibie. Ketika itu akhirnya terakhir Habibie bertanya dan mendapat jawaban. Baiklah, kami akan memberitahu rahasia kami. Sebenarnya rahasia kami ini adalah milik kalian. Kami bangun jam 3 pagi sebelum sholat subuh kalian. Kami mandi, kami pakai wangi-wangian, kami gunakan pakaian terbaik, dan kami baca kitab kalian. Habibie langsung terkejut. Kalian bisa baca Al-Quran? Jangankan baca, kau tanya ayat berapa, sepasang Yahudi ini hafal Al-Quran. Yahudi, Pak Bu, mereka sangat meyakini Al-Quran. Kesalahan mereka hanya 2. Yang pertama, tidak memilih Allah sebagai Tuhannya, dan yang kedua, tidak mengakui Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad, sebagai Nabi yang terakhir. Oleh karenanya Habibie seperti tertampar, seperti dipukul tetapi tidak berdarah. Air mata membasahi pipinya. Mengapa dia yang muslim, KTP-nya muslim, tapi ia tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Yahudi ini? Langsung di rumahnya ia mengamalkan itu, dan tidak berlangsung lama ia langsung loncat ke nomor 1. Tidak langsung nomor 2, tapi langsung nomor 1. Mengapa? Karena sepasang Yahudi ini hanya baca Quran, tapi Habibie ditambah sholat malam, sehingga dia langsung lompat melampaui daripada sepasang Yahudi ini. Sehingga Yahudi ini sangat menyesal telah memberitahukan. Dia telah menganggap remeh Habibie. Dikira dia ketika ia menyatakan kita umat Islam tidak mampu melakukan seperti mereka.
Tetapi tidak, Habibie melakukannya malah lebih baik daripada orang kafir tersebut. Yang diambil pelajaran hadirin, orang kafir bisa berjaya dengan Al-Quran. Mengapa kita umat muslim meninggalkan daripada konsep-konsep Al-Quran? Kalau kita mau bicara masalah ilmu, seluruh ilmu pengetahuan berhimpun, bersumber daripada Islam, yang mana Islam bersumber daripada Al-Quran. Kita bicara ilmu matematika itu bersumber dari Islam. Makanya tidak heran kalau kita lihat di dalam matematika ada rumus yang namanya Al-Jabbar. Kita bicara ilmu kedokteran bersumber daripada Al-Quran. Zaman dahulu Pak Bu belum ada yang namanya mesin USG, tapi Al-Quran sudah membahas perkembangan janin, yang mana hadirnya teknologi itu sekarang tidak terbantahkan sedikit pun daripada teori-teori Al-Quran. Dan hadirin, Al-Quran ini dilihat saja sudah berpahala, apalagi dibaca, apalagi ditadaburi. Kita bicara ilmu astronomi perbintangan, zaman dahulu bangsa-bangsa masih primitif, kita sudah membaca, sudah membahas daripada ilmu-ilmu perbintangan, tata surya dan sebagainya. Seluruh ilmu ini Pak Bu berkembang itu dari Islam. Zaman dahulu bangsa Eropa itu masih primitif. Berkembangnya mereka karena mereka menuntut ilmu dengan guru-guru kita yang ada di Cordoba, Spanyol, yang ada di Irak. Karena pada saat itu pusat perkembangan zaman itu ada di Spanyol dan di Irak. Mereka mengambil daripada ilmu-ilmu umat muslim, dan setelah itu kitab-kitab umat muslim dibakar habis. Mereka menyerang umat muslim, tapi ilmunya sudah mereka ambil, kitabnya mereka bakar. Walaupun seluruh kitab dibakar, tapi Al-Quran walaupun mereka bakar, saat ini tetap ada. Walaupun diterjemahkan ke bahasa Jerman, walaupun diterjemahkan ke bahasa Inggris, tapi teks aslinya masih ada. Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami jugalah yang akan menjaganya. Kalau sudah dalam penjagaan Allah, aman semuanya. Maka jangan tinggalkan konsep-konsep Al-Quran, saudaraku. Terlebih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sangat-sangat dititik beratkan kepada Al-Quran. Orang Islam, umat muslim banyak diberi kemenangan di bulan Ramadan. Pasukan Badar, mereka berperang itu di bulan Ramadan, Pak Bu. Jumlah mereka 313 orang. Di sebagian riwayat menyatakan 315 pasukan melawan ratusan ribu pasukan kafir Quraisy. Di atas kertas sudah tidak yakin, tidak akan menang umat muslim. Tapi seakan-akan Allah mengatakan, kalian menang bukan karena kuatnya badan kalian, kalian menang bukan karena banyaknya jumlah pasukan kalian, kalian menang bukan karena lengkapnya persenjataan kalian, tapi kalian menang karena rahmatku, rahmat Allah, sehingga pasukan Badar berhasil membantai mundur daripada pasukan kafir Quraisy. Itu pasukan muslim yang ada di zaman Rasulullah. Jangan lupakan juga, kita diberi kemenangan pasukan muslim di Indonesia itu di bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 itu adalah 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jangan lupakan hadirin. Kita menarik bambu runcing. Ini sejarah hadirin, jangan dilupakan.
Marilah sejenak kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Ahlul Badar dan juga pasukan Muslim yang telah mencuci daripada darah-darah mereka, yang mana hari ini kita bisa tenang beribadah, Pak Bu. Kita dengan tenang memegang agama Islam karena perjuangan mereka. Syai'ul lillah lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, biar tidak ngantuk dan menambah daripada hikmatnya jasa-jasa pahlawan, mari bersama kita lantunkan salawat Badar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sama-sama Pak Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya semangat Pak Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Hadirin, ini yang diajarkan oleh guru kami. Walaupun kalian memegang Al-Quran, tapi kalian harus mencintai Rasulullah. Walaupun kalian menghafal ribuan kitab, tapi jangan tinggalkan kecintaan kalian kepada Rasulullah. Walaupun kita memegang seluruh ilmu, jika kita tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak akan ada gunanya Pak Bu. Ingatkah kita syahadat itu disandingkan dengan nama Rasulullah? Walaupun kita bersyahadat tapi tidak daripada menyandingkan Rasulullah, tidak berharga, tidak diangkat daripada amal kita. Seluruh amalan Pak Bu itu ada perhitungannya. Kita solat kalau tidak ikhlas ditolak seperti kain buruh, dicampakkan ke muka kita. Tapi ada satu amalan yang kita kerjakan dalam apapun, insya Allah diterima, yaitu salawat. Salawat Pak Bu. Salawat ini Allah sendiri yang mengijazahkan kepada kita. Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Mana mungkin Allah berpuasa? Allah menyuruh kita zakat. Tidak mungkin Allah melakukan zakat. Allah menyuruh kita ibadah haji. Allah tidak melakukan ibadah haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersama para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad diberikan fasilitas solawat. Jika kita tidak menggunakan fasilitas ini fasilitas termudah Pak Bu. Jika diibaratkan di satu sisi ada jalan yang namanya arteri atau jalan yang bisa kita gunakan bersama-sama, ada di satu sisi namanya jalan tol, ini jalan solawat. Salawat itu tidak ada intervensi, langsung naik walaupun dalam keadaan riya. Disampaikan oleh para ulama, tidak percaya cek di kitab. Kami dapatkan daripada guru mulia yang bersumber daripada Ahlul Bait, yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, jangan tinggalkan ini. Jangan tinggalkan Al-Qur'an dan jangan tinggalkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu paling cinta pada kita hadirin. Tapi dengan tebalnya hijab kita, Rasulullah tidak bisa hadir di dalam mimpi kita, tidak bisa hadir memperlihatkan daripada kecintaan dia. Ada satu kisah daripada wali Allah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Ketika di Maulid, acara Maulid, beliau menyampaikan dengan tegas, orang yang ketika dibacakan solawat, dibacakan maulid, dia tidak merasa Rasulullah itu hadir, maka itu seperti kecintaannya sudah tertutup, telah makjub. Namun setelah itu beliau tidur dan beliau dimimpikan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Hai Munzir, mengapa kau katakan demikian pada umatku? Kenapa kau katakan demikian pada tamuku? Orang yang menghadiri maulid itu adalah tamu Rasulullah. Mengapa kau katakan demikian? Seharusnya kau katakan Rasulullah itu mencintai kalian, Rasulullah itu merindukan kalian. Apalagi dibacakan salawat Pak Bu, harusnya kita tergugah. Ini fasilitas terbaik yang Rasulullah berikan pada umatnya, yang Rasulullah tinggalkan. Maka jangan tinggalkan dua ini, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi oleh-oleh, bekal yang mana bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu musta'an. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.